Hai Sobat YouTube, kali ini kita bahas konten tanpa wajah. Ini berlaku untuk kalian para YouTuber pemula yang tidak mau kalian menampilkan wajah sendiri atau merasa tidak percaya diri ya. Karena ini kebanyakan terjadi tidak hanya pada YouTuber pemula, tetapi YouTuber-YouTuber yang sudah lama di dunia YouTube ini juga tidak menampilkan wajah mereka sebagai pemilik channel di channel mereka masing-masing. Pertanyaannya sobat, apakah konten tanpa wajah ini berpeluang untuk sukses di dunia YouTube? Nah, ini yang akan kita ulas pada video kali ini. Sebelum kita berlanjut sobat, ada baiknya kalian juga subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya, karena channel ini saya khususkan buat kalian para YouTuber pemula yang ingin cepat sukses di dunia YouTube. Saya ingin menjadi bagian terpenting dari kesuksesan kalian untuk channel kalian segera dimonetisasi. Yang penting syaratnya sobat, kalian tetap setia nonton video-video terbaru dari channel ini, karena channel ini saya update setiap hari buat kalian informasi-informasi penting dan cara mengembangkan channel YouTube yang lebih baik. Oke, kita kembali ke pembahasan sobat. Konten tanpa wajah. Ini pertanyaannya, kalau boleh dan tidak boleh ya pasti boleh sobat, karena YouTube tidak melarang konten apapun, yang penting tidak melanggar peraturan ya pedoman komunitas, seperti melecehkan atau konten-konten tidak pantas, itu tidak boleh. Kalau soal apakah dia menampilkan sendiri wajahnya atau tidak, itu tidak ada aturan khusus di pihak YouTube. Cuma kalau kalian ingin segera dimonetisasi, biasanya YouTube itu memprioritaskan konten-konten yang memang benar-benar real, diisi oleh pemilik channelnya. Jadi yang menjadi pemeran utama itu ya manusia sebagai pemilik channel dari channel tersebut. Konten tanpa wajah ini berpulang atau tidak? Kalau boleh kan sudah boleh. Barusan sudah kita bahas, itu boleh sobat. Berpeluang atau tidak? Ya, sangat berpeluang. Masih banyak kok konten-konten yang tanpa wajah di dunia YouTube itu dan sukses. Dari jam tayang itu banyak penontonnya, juga dari sisi penghasilan kalau dia dimonet sudah banyak yang membuktikan. Kalian bisa cari di YouTube itu beberapa channel yang memang tidak menggunakan konten wajah. Contoh misalnya konten hewan. Konten hewan ini CPM-nya tinggi sobat, jadi bisa ditonton di semua negara. Ini rata-rata tidak menggunakan wajah mereka, tapi memfokuskan kepada hewan peliharaannya. Misalnya saya punya teman sobat, dia kontennya isinya kuda semuanya, jadi setiap hari dia ngupload konten tentang kuda. Penontonnya luar biasa sobat. Saya tidak berpikir bahwa memang konten-konten seperti ini ternyata tinggi, dan ini bisa kalian coba sobat. Menjadi YouTuber itu tidak harus syaratnya seperti saya harus ngomong di depan kamera, harus ceplos-ceplos, harus bertemu kalian dengan menampilkan wajah. Tidak, YouTube itu tidak memberlakukan aturan seperti itu. Aturan yang harus diberlakukan itu yang tidak melanggar, yang melanggar pedoman komunitas. Kalian bisa baca di bantuan YouTube, itu banyak referensinya, apa saja konten yang boleh, konten yang tidak boleh. Terus pertanyaannya sekarang juga ada yang bertanya begini sobat, konten tanpa wajah itu juga banyak yang kena dismonet, banyak yang kena pelanggaran. Itu yang terjadi sobat bukan soal konten tanpa wajahnya, tetapi konten dengan wajah atau tanpa wajah itu semuanya akan kena dismonet. Apa sebabnya sobat kena dismonet atau kena teguran dari pihak YouTube? Itu karena kontennya itu tidak original, tidak milik sendiri, tetapi mengambil dari video-video lain. Itu sangat dilarang di dunia YouTube sobat. Jadi kalian ngambil potongan-potongan video dari orang lain misalnya, itu nggak boleh. Sudah dipublis di channel YouTube lain, kalian comot, kalian ubah sedikit-sedikit, ya nggak boleh. Itu bisa aman waktu upload, tapi di kemudian hari pasti akan kedeteksi bahwa itu konten orang lain yang kalian pakai. Itu yang sering terjadi. Banyak kok channel-channel yang sudah besar. Contoh dulu itu channel calon sarjana ya, dia sukses melambung,
tiba-tiba dia akan kedetek ya, mengambil potongan-potongan video dari channel lain, bahkan itu channel-channel luar yang diambil. Adanya kena teguran kan. Nah, soal konten tanpa wajah ini tetap boleh ya, tetap boleh. Yang penting isi dari video kalian itu tidak mengambil dari video-video orang lain. YouTube itu lebih suka gini loh sobat, konten orisinal yang itu digarap sedemikian rupa dan itu mendatangkan penonton yang tinggi dan banyak yang suka terhadap konten itu yang disukai oleh pihak YouTube, tanpa harus kalian seperti channel-channel yang sudah besar yang kontennya bagus kalian ambil potongan videonya ditaruh di konten kalian. Itu tidak baik, YouTube tidak suka. Kenapa tidak suka sobat? YouTube ini kan sebagai platform bisnis sobat, sebagai platform bisnis yang di situ juga dia tidak ingin merugikan pihak ketiga, pihak pengiklan yang bekerja sama dengan pihak YouTube. Jadi kita ini kan konten kreator, channel-channel kita ini kan sebagai tempat untuk mempublikasikan iklan. Jadi pihak pengiklan itu pasti akan juga meminta kepada YouTube bahwa iklan-iklan mereka harus tampil di konten-konten yang banyak diminati oleh orang. Contoh misalnya konten keuangan, itu tidak harus menampilkan wajah kan sobat, dan itu tinggi biasanya. Iklan-iklan yang tampil di konten-konten keuangan itu biasanya tinggi. Itu bisa digarap oleh kalian. YouTube itu lebih menjaga kliennya. Kliennya itu adalah pengiklan. Yang kedua, kita sebagai konten kreator yang bergabung menjadi mitra YouTube itu, ya kita dijaga juga sobat. Dengan apa? Dengan pedoman, dengan peraturan kebijakan yang dilakukan oleh pihak YouTube. Kita itu jangan berpikir negatif bahwa peraturan YouTube sekarang ketat, peraturan syaratnya harus begini. Itu tujuannya semuanya bagus. Yang kena pelanggaran, yang kena teguran dari pihak YouTube karena kita itu merasa berat menjalankan peraturan YouTube. Padahal ketika saya jalani ini, saya sudah buktikan sobat, enak sudah menjadi seorang YouTuber itu ya. Kita berbagi informasi, bagaimana kita bisa saling berbagi, menghibur teman-teman, termasuk subscriber saya. Itu kan tujuannya sobat. YouTube itu sebagai lapak yang bisa memberikan informasi dan hiburan sobat. Jadi kalau kalian ingin tetap di dunia YouTube, maka jangan coba-coba melanggar peraturan yang dilakukan oleh YouTube. Oke, saat ini kalian bisa selamat ya dari teguran, dari pelanggaran. Oke, selamat. Tapi pada akhirnya kalian akan kedetek. Ada 3 unsur sebenarnya sobat, itu yang bisa melakukan pendeteksian. Satu, mesin YouTube itu memang secara otomatis saya lihat memang akan mendeteksi channel-channel kita, termasuk konten-konten kita itu apakah cocok atau tidak. Kalau lolos dari deteksi mesinnya YouTube itu sobat, belum tentu kita aman. Itu masih penonton bisa melaporkan konten kita, channel lain juga bisa melaporkan konten kita. Maka hati-hati, ada 3 unsur yang bisa mendeteksi ini sobat. Jadi mesin, penonton, dan pemilik channel lain itu bisa melaporkan kok kalau ada konten-konten yang tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh pihak YouTube. Itu bisa komentar. Makanya di situ ada komentar spam, ada penonton robot apa dan segalanya. Hati-hati, hindari itu ya sobat. Terima kasih sobat, itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian coba buat konten tanpa wajah. Ini masih berpeluang kok sobat di dunia YouTube, dan masih tinggi kok peminatnya dan penontonnya masih banyak. Kalau ada yang tidak paham silahkan komentar di bawah video, karena setiap video pasti akan saya jawab. Yang penting komentarnya positif untuk mengembangkan channel kalian semakin sukses dan untuk segera mencapai monetisasi. Jangan selalu komentar spam sobat, karena itu tidak baik untuk perkembangan kalian untuk menjadi seorang YouTuber yang sejati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.